saya Dharma Permatasari Kajang, Direktur Utama dari CV Tribal Musik Papua. Saat ini kita akan membahas tentang bisnis model Canva pada CV Tribal Musik Papua. CV Tribal Musik Papua berdiri sejak tahun 2006 di Provinsi Papua Tengah yang memiliki cabang di Nabire dan Timika yang bergerak dalam bidang penjualan alat musik dan audio profesional. Dalam bisnis model Canva, kami membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah front stage atau yang kami artikan sebagai segala sesuatu yang berurusan langsung dengan customer, sedangkan backstage adalah segala sesuatu yang kami lakukan di balik layar untuk menjalankan perusahaan kami. Baik, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu value proposition, yang di dalamnya kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu customization, convenience, dan branding. Customization ini kami mempunyai produk 100% original dan kami juga menjual barang-barang brand ternama seperti Yamaha, Roland, Fender, dan masih banyak lagi, serta kami memberikan garansi resmi dari pabrik. Jadi konsultasi teknis secara gratis ini adalah untuk membantu customer kami untuk menyampaikan kebutuhannya, karena di dunia audio pro ini kadang kalau tidak ahli atau tidak mengerti sangat beresiko dalam pembelian produk. Kemudian kami juga bisa demo unit langsung di toko, sehingga customer tidak seperti membeli kucing dalam karung dan dengan pasti mendapatkan produk yang berkualitas. Kemudian kami juga memberikan pelayanan solusi untuk audio custom untuk kafe, kantor, tempat hiburan, dan home audio. Ini sering sekali dibutuhkan oleh masyarakat umum karena berbeda-beda kebutuhan mereka dan lokasi tempat mereka akan menggunakan perangkat audio ataupun alat musik, sehingga kami memberikan solusi untuk mengcustom kebutuhan mereka. Kemudian untuk di convenience, kita berada di pusat perbelanjaan dan tersedia parkir, dan kami juga melakukan pengantaran secara free. Kemudian untuk bagian branding, kami sudah berdiri sejak tahun 2006 dan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada kami, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Nabire maupun di Timika. Berikut kita akan membahas channel pada perusahaan Tribal Musik Papua, yaitu pada direct channel, yaitu kami melalui telepon, WhatsApp, sosial media itu ada TikTok, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya kita akan masuk di customer segment. Pada customer segment di Tribal Musik Papua, kami mempunyai 2 segmen, yaitu B2C, business to customer, langsung kepada musisi, kepada konten kreator, kepada pelajar, dan kepada penikmat musik, serta kepada rumah ibadah. Sedangkan kami juga mempunyai segmen pada B2B atau business to business, yaitu kepada sekolah-sekolah, perkantoran, perusahaan, vendor rental, pengusaha kafe, dan pengusaha studio. Kami juga membuat demografi dari
customer segmen ini, yaitu mereka yang berusia 7-50 tahun adalah customer kami. Mereka pria atau wanita juga menjadi customer kami, serta pendapatan mereka rata-rata menengah ke atas karena peralatan musik dan audio ini harganya lumayan tinggi. Selanjutnya kita akan masuk pada customer relationship. Untuk customer relationship-nya pada Tribal Musik Papua, kita melakukan layanan after sales atau spare part. Jadi kita ingin panjang dengan customer, sehingga kami harus menyediakan spare part agar peralatan yang mereka beli itu tidak begitu rusak, tidak langsung dibuang, tetapi bisa diservis dan mempunyai spare part. Kemudian kami juga melakukan konten edukasi, memperkenalkan produk dan penggunaannya di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube, serta pada grup WhatsApp. Kami juga melakukan customer relationship dengan cara program cicilan via kredit melalui pihak ketiga, yaitu Kredivo dan BAF. Selanjutnya kita akan masuk pada revenue stream atau pendapatan yang kami hasilkan di dalam perusahaan kami, yaitu kami mempunyai penghasilan dari penjualan produk. Juga kami mendapat penghasilan dari proyek pengadaan yang biasa dilakukan oleh pemerintah menggunakan perusahaan kami untuk mengadakan barang-barang tersebut. Kemudian kami juga mendapat penghasilan dari jasa servis dari peralatan yang kami jual, yang mungkin suatu saat nanti rusak dan kami melayani jasa servisnya. Selanjutnya kita akan membahas untuk bagian backstage. Bagian backstage yang pertama kita ada key research, yaitu kami membaginya menjadi dua, yaitu fisikal dan intelektual. Dalam fisikal kami mempunyai showroom ya, atau tempat untuk menjual produk kami. Kemudian kami juga mempunyai gudang penyimpanan untuk stok-stok barang yang kami jual. Kemudian kami juga mempunyai staf ahli musik dan ahli audio. Kemudian kami juga mempunyai transportasi untuk pengantaran ke customer kami. Untuk bagian intelektual, kami mempunyai database legalitas dan surat izin usaha perdagangan atau yang biasa disebut sebagai SIUP, dan juga ada sertifikat dealer. Selanjutnya pada backstage kami juga akan membahas key activity kami atau kunci aktivitas kami, yaitu kami melakukan penjualan alat musik dan audio profesional secara retail. Kemudian kami juga melakukan instalasi sound system di tempat atau di gedung-gedung. Kemudian kami juga melakukan edukasi produk via konten dan media sosial. Kemudian kami juga melakukan layanan servis dan reparasi. Selanjutnya kita juga mempunyai key partnership, yaitu kami bekerja sama dengan supplier-supplier yang ada di Indonesia, yaitu distributor resmi bermerek seperti distributor Yamaha, distributor Behringer, Korg, Grande, Shure, dan masih banyak lain lagi. Kami juga menggunakan jasa konsultan ya. Terkadang kalau kami harus melakukan proyek yang besar, kami harus melakukan konsultan untuk
dapat berhitung dengan tepat. Begitupun juga kita juga memerlukan para musisi-musisi lokal untuk mengendorse produk-produk kami. Untuk government, kami bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Diaspora, dan Kesra pada bagian keagamaan dan sosial, di mana mereka ini setiap tahunnya mengadakan pemberian satu set alat musik atau audio pro kepada gereja-gereja atau kepada sekelompok masyarakat yang ada di Nabire dan di Timika. Selanjutnya kita akan membahas tentang cost structure. Jadi Tribal Musik Papua juga mempunyai biaya-biaya yang diperlukan dalam operasional, baik itu biaya fix maupun biaya variabel. Biaya fix pada Tribal Musik Papua itu gaji karyawan, listrik, internet, pajak-pajak, biaya keamanan dan ketertiban, dan biaya promosi. Itu pengeluaran yang pasti setiap bulannya. Kemudian untuk variabelnya kita punya pengeluaran yang kemungkinan bisa keluar kalau banyak aktivitas, itu ada di bahan bakar. Selanjutnya kita ada social dan environment cost, yaitu dampak dari aktivitas perusahaan kami, yaitu mungkin ada limbah elektronik ketika customer sudah belanja dan barang itu rusak tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu akan menjadi limbah elektronik. Kemudian untuk itu juga ada limbah kemasan dari packaging dari produk-produk yang kami jual, baik dari toko kami sendiri maupun dari customer yang membeli peralatan tersebut. Kemudian kita juga mempunyai dampak dari penggunaan sumber daya alam ya, karena sebagian produk itu berbahan kayu, misalnya pada drum atau pada gitar dan beberapa alat musik. Kita juga mempunyai kesenjangan akses. Ini maksudnya adalah sebagian orang tidak mampu membeli, sehingga seperti ada keterbatasan dari kesenjangan akses ini. Selanjutnya untuk bagian sosial dan environment benefit, kami berdampak kepada pemberdayaan komunitas, kearifan lokal. Kami juga akhirnya berfungsi sebagai edukasi dan meningkatkan keterampilan, kemudian pelestarian seni budaya. Kemudian dengan adanya toko kami di Papua secara langsung, masyarakat boleh berbelanja dengan aman, serta dengan adanya perusahaan kami dapat mempekerjakan masyarakat atau lapangan kerja lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bisnis model Canva pada CV Tribal Musik Papua. Terima kasih, sampai jumpa.